Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Timeline medsos kalian pasti udah rame ngeliatin fans Liverpool ngucapin salam perpisahan kepada Trent Alexander-Arnold karena kabarnya pemain yang satu ini udah jalin komunikasi dengan salah satu tim besar Real Madrid. Akhirnya Bang Valen kejadian udah juga. bilang gitu Bang Valen. Bang Valen kan lagi bahas Liverpool banget sekarang. Belum. Bang Valen belum. Tapi Rizal tuh udah mulai pesimis kayak udahlah kita kasih perpisahan lah. Dava juga udah mulai pesimis juga, udah kita kasih perpisahan lah ke Trent Alexander-Arnold karena emang udah. Kita tanya ke Mas Aryo nih. Mas Aryo udah ngasih perpisahan belum nih? Belum lah. Tunggu ini aja deh. Tunggu kejadian. Tapi Fabrizio udah berkumandang tuh. Waduh. Iya kan? Fabrizio Romano. Udah ngomong apa tuh? Udah kalau nggak salah kan? Udah on the way. Udah on the way. Iya kalau jadinya. Fabrizio Romano udah bilang ya 97% lah. Wah, oke. Tapi kan masih ada 3% ya? Iya, tapi lebih gedean tim 97. Iya, benar. Saya mau ngomongin persenan yang lain cuma takut salah. Oke, kita langsung bahas aja ya. TAA menuju Real Madrid nih guys. Kalau sampai kejadian, apakah ini win-win solution atau malah kerugian besar akibat keputusan blunder manajemen? Bapak Aldi, silakan sebagai pengamat Liverpool tanggapannya. Sebagai pengamat Liverpool. Blackpool ya. Sebagai pembenci Liverpool nggak? Sebagai pembenci Liverpool enggak lah. Gua nggak tahu apakah Trent adalah pemain yang karakternya dibutuhkan sama Madrid. Oke, karena Yang dibutuhkan kalau sama- kita ngeliat rekor pemain Inggris di Madrid, Gua nggak peduli itunya sih. Bellingham bang. Gua nggak peduli. Gua nggak peduli sebelum itunya. Bellingham kan Mac- Beckham lah. McManaman, Maka- Beckham, Owen. Woodgate sama Owen. Iya, McManaman. Maksudnya masih belum yang Iya. reject banget ketika di Madrid gitu Ya, pemain Inggris. gua nggak mau peduli dia dari mananya gitu. Cuman apakah pemain atau defender yang semenyerang Trent adalah back yang dibutuhkan sama Madrid sekarang? Menurut lo dibutuhkan atau enggak? Yang gua rasa kalaupun Trent didatangkan ke Madrid bukan sebagai back, Bagi CDM. gelandang. lebih ke gelandang, lebih ke winger, lebih ke penyuplai bola. Karena back Madrid adalah back, oke ada Ferran Garcia memang, cuman back kanan Madrid adalah back yang emang lu sit back banget dan benar-benar lu bertahan karena serangan Madrid itu bukan sama sekali nggak ada, cuman seringnya adalah lu udah flank ke depan, di belakang lu benar-benar memperbaiki lini belakang ataupun gue melihat karena emang kualitas back sekarang Madrid begini dengan dengan Carvalho sering cedera, banyak Vasquez, Valverde itu dimainkan menjadi sayap bek kanan yang sangat juga menyerang. Nah ini datangnya Trent ke Madrid, apakah dia benar sebagai back atau bukan? Kita lihat sisanya sekarang. Modric mungkin ini tahun terakhir dia di Madrid. Tchouaméni sekarang lebih sering jadi back juga dan gelandang full bertahan. Ceballos di kiri luar. Valverde ya mungkin bakal berganti nama Valverde juga. Nah, peran dari seorang Trent ini bakal amat sentral di tengah untuk mungkin Bukan di sisi belakang. back. Mungkin bisa ditaruh di belakang pada akhirnya nanti menjadi CDM itu bisa juga. Cuman penyuplai bola ini yang mungkin dicari sama Madrid gitu untuk ke depan. Padahal mereka juga punya Valverde, mereka juga punya pemain-pemain lain yang emang sebagai penyuplai bola bagus. Walaupun secara tren ke Madrid, ke tim sebesar Madrid tapi untuk Liverpoolnya dengan lu nggak dapat apa-apa, kerugian buat Liverpoolnya sih gitu. Cuman lu nggak bisa nahan pemain yang pengen cabut kan? Itu. Kalau misal dari Bung Harpa sendiri ngelihat bagaimana peran TAA di Madrid, apakah dia lebih banyak akan bermain di lini pertahanan atau mungkin mengamini Aldi yang bilang akan bermain di tengah? Oke, kalau posisi dia kan kita tahu ada beberapa posisi. Iya, Yang paling tahu 3 lah. posisinya, ya. Bek kanan, sayap kanan, sama DM. ya. Sekarang kita bedah aja posisi di Madrid itu. Di posisi DM gua rasa saingannya banyak banget ya. Tchouaméni, Modric kalau mau ditaruh. Kemudian siapa lagi? Satu lagi tuh. Camavinga. Iya. Ya, lu lihat aja bersaing dengan 3 orang itu kan gak gampang. Kalau mungkin lebih masuk akal dia diplot di bek kanan. Oke. Nah, cuman kalau kita lihat di Madrid kan sebenarnya beberapa kali juga di bek kanan dia menurut gua agak kurang. Dia bongkar pasang jadi. Bongkar pasang juga kan gitu. Jadi makanya gue baca beberapa artikel, ini akan jadi pertaruhan besar bukan buat Madridnya juga, tapi buat dia sendiri. Karena kalau menurut gua di eranya Arne Slot ini kan kelihatannya ada bounce back setelah era Klopp selesai. Orang mungkin takut seperti MU mereka declining, tapi kan enggak. Slot kan naik lagi kan. Dan umur dia gua rasa kalau gua nggak salah sekitar 25 sekarang. Atau 26 mungkin. Artinya kalau menurut gua
kenapa dia nggak tunggu 2 tahun lagi gitu. Cuman again ketika siapa presiden Florentino Perez ya telepon ya mau seorang TA pun gemeter juga. Ya Bellingham juga udah menjadi agent juga kan. Nah, pasti gitu, ya. nanya lah bro, gimana bro di sana bro? Oh gampang, hablo Espanyol, ya kan, enak gitu-gitu. Gaji naik, Madrid jaminan gelar ya. Again sama kayak tadi kita bicara soal pemain Indonesia yang merantau, kalau dia memang punya mimpi itu ya dan mereka siap, dia siap. Ini lebih lagi gajinya udah naik, jaminan gelar. Nah tinggal apakah dia bisa menggeser siapa Carvajal ya. Nah, kalau Carvajal fit bisa nggak? Nah itu makanya pertaruhan itu nggak ada yang Gua bisa sih nggak. ada yang bisa kita jawab sekarang. Bisa, tiga bisa. Musim depan. 4 ya sekarang ya. 34 dan ya, level Carvajal bek kanan seperti mungkin itu. masih bisa setahun lagi gue Iya. rasa ya. Nah apakah memang ada jeda dulu? Oke setahun lo sabar-sabar tetap main, cuman tetap Carvajal. Kalau Carvajal tiba-tiba apa ya kurang tiba-tiba bisa juga karena agak turun karena sekarang udah perbatasan nih kan umur segitu kan. Ya mungkin aja ada kesempatan. Jadi kita nggak tahu nih. Gitu. Cuman memang itu penuh dengan gambling di situ. Iya. Gitu. Kalau gua sih ngelihatnya auto fit buat gantiin Carvajal udah pasti dia bakal gantiin Carvajal. Iya. Karena Carvajal udah berapa tahun terakhir ya cedera enggak. Itu Lebih ke udah- cederanya sih Mas ya. Iya ya. Dan kalau main optimal bisa gitu. Cuman kita nggak pernah bisa mengharapkan dia tampil full sepanjang musim, Iya. memberikan kontribusi secara optimal terus-terusan gitu. Termasuk tren cedera juga. Kalau tren hampir jarang lah, maksudnya dibandingkan Carvajal gitu lebih fit dia, lebih muda dia, dan gaya bermainnya mirip juga sebetulnya gua dari sisi defense. Ya Carvajal mungkin untuk speed baliknya jauh lebih bagus dibandingkan si Trent. Makanya banyak muncul memes, winger-winger di La Liga nungguin Trent datang nih biar bisa dikadalin. Banyak yang Iya, memesnya muncul seperti Iya, make itu sense. gitu. Termasuk si Ronaldinho lagi joget-joget gitu kan, maksudnya lu bakal gue lewatin kalau lo ketemu pemain-pemain kayak gua gitu. Dengan Madrid mengambil si TAA gitu. Cuman yang dia tawarkan untuk Real Madrid dari sisi offense Luar biasa. ya, luar biasa pasti. Ya. Carvajal pun sering melakukan itu, apalagi di era sama Cristiano, sering one two sama dia. Final Champion kita lihat berapa kali dia kontribut berupa umpan ke dalam, dia bisa umpan tinggi, dia bisa umpan mendatar. Cukup lengkap lah. Tren kan juga seperti itu. Dia bahkan nggak harus sampai byline baru ngoper, bahkan dari tengah pun dia udah bisa ngoper dengan precise gitu. Dan sudah lama diincar Madrid, dan gue rasa tinggal nunggu dia datang pasti langsung menjadi bagian utama dari Real Madrid. Cuman bagi Liverpoolnya, gue melihat lu kehilangan seorang Akamsi itu sih yang gue Kan nggak dapat apa-apa. iya, yang gue sayangkan dari Liverpool ya. Kenapa sih kalau misal lebih jauh lagi Om? Nggak mau naikin gaji, udah itu aja. Manajemennya Iya. Liverpool tuh kayaknya lagi banyak apa ya yang disorot lah. Ya TAA terus juga kalau gua lihat dari Mo Salah, contohnya Van Abraham, Dijk. Salah sama VVD kayaknya juga nggak akan perpanjang Ya. musim depan gitu tuh. Lu bisa ngeliat kenapa Kalau manajemen untuk Liverpool. dua pemain Salah sama Van Dijk ya, walaupun mungkin dua pilar terbaiknya Liverpool ya kalau bisa dibilang. Kalau Trent kan masih substitutnya masih ada lah. Iya. Kadang-kadang si Bradley. Bradley bagus, kadang-kadang ya Joe Gomez juga bisa lah tampil di situ gitu untuk sesekali menggantikan Trent gitu. Cuman kan lu menggantikan Salah sama Van Dijk kan berat banget gitu. Cuman kan usia yang bisa dibilang kenapa mereka nggak perpanjang dalam tempo yang durasi yang lebih panjang. Iya. Sementara yang diinginkan oleh Van Dijk dan juga Salah adalah durasi yang lebih panjang. Nah itu kan nggak bisa diberikan oleh Liverpool. Kalau mau ya dipirit-pirit lah setahun gitu. Dan gaji juga masih dinegosiate gitu kan. Karena Liverpool kan ini salah satu tim yang mungkin di luar Spurs ya, yang punya struktur gaji yang cukup reasonable, cukup bertanggung jawab lah untuk kelangsungan tim gitu. Jadi ya kalau gue ngeliat Liverpool termasuk sebuah kehilangan, lo kehilangan tren gitu ya. Cuman dari sisi sosok, tapi dari sisi permainan atau teknik di atas lapangan, beberapa sudah bisa substitute dia bagi Liverpool. Cuman sosok dia, menurut gua sayang banget loh setelah Gerrard kan, kayaknya nggak ada lagi ya sosok yang bisa dibilang Curtis Jones. Wah, Waduh, itu masih Curtis jauh. Jones, the only Akamsi in Liverpool. Liverpool. Itu sih masih jauh, tapi gue ngelihat sosok dari VVD dan juga Salah sebenarnya seperti tak tergantikan sekarang. Di saat Salah memang agak sedikit mentok, memang nggak ada lagi opsinya kemana. Tapi kalau dari Bang Aldi mungkin bisa melihat dua pemain ini sebenarnya udah ngasih kontribusi yang sangat signifikan musim ini. Pertimbangan apa lagi sih sebenarnya? Gaji. Kurang apa lagi sih Gaji. sebenarnya? Gaji dan Jadi pure gaji aja sebenarnya. Usia juga. usia juga ya. Dan mungkin Liverpool juga gua masalahnya di gaji. Tapi gua nggak nyalahin Liverpool. Kenapa?
Lu umur udah segitu. Salah minta 500.000 per pekan. Ya kan? Terus apa namanya? Itu berapa rupiah tuh dia? 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar, hampir 1 miliar lah seminggu. Gokil. Ya. Di umur udah segitu. Liverpool nggak mau ambil resiko. Iya. Liverpool nggak mau ambil risiko gitu, dan Liverpool pun bukan klub yang nggak menghargai legendnya lah. Udah lah. Dan apa namanya, balik lagi, it's all about business. Ya, betul. Daripada Liverpool maksain apa namanya, lu splash the money untuk pemain-pemain yang kita anggap hero, yang buat gua layak punya patung di Liverpool, daripada abis itu kena PSR, ya kan? Ngapain? Oke, kita kehilangan Liverpool, kita kehilangan Salah dengan gaji 250.000, kita kehilangan Van Dijk dengan gaji sekian, kita kehilangan Trent dengan gaji sekian. Uang itu bisa di-spend untuk beli pemain lagi. Gitu loh. Tapi semua kan mulai dari nol lagi tentunya kan. Enggak sih kalau Nggak, nol maksud sih. gue dalam artian dari nol lagi adalah perannya Salah, perannya Kalau VVD. peran Salah ini akan menjadi PR banget, setuju Nah, gua. ya, jadi dari, Kalau peran dari Salah- awal lagi lah gitu. Ya, Iya, but ini life- pinter-pinter Arne Slot. Ya, but life must go on kan? Iya, tapi Nggak lah mungkin dia masuk selamanya di betul. situ. Mau apapun yang terjadi. Makanya Liverpool kalau mau juara musim ini. Betul. Sebelum bangkit lagi. Kenapa sih kalau tiba-tiba lo ngomong Liverpool juara musim ini, kalau gue perhatiin dulu kenapa nih Aldi mulai Nah, artinya dia ngasih tahu. Disusulin terus gua. Iya, gue enggak. Artinya ini kesempatan Ini lu momen. nih. Karena nunggunya 28 tahun lagi. Mas Aryo aja nggak jagoin Liverpool musim ini. Ya kan? Arsenal kapan? Arsenal. Gua lagi kok. Nah, kalau kita kan jagain trofi. Selamat Idul aja. Fitri loh gua hari ini. Edan. Tapi kalau untuk opsi jangka pendek mungkin Bang Harpa sedikit untuk nambahin. Bisa nggak sih buat Salah dan juga VVD sebenarnya? setahun lagi. Nggak. Tahun mungkin. Nggak. Ya jujur kita nggak tahu keuangan di Liverpool ya seperti Iya. apa. Tapi gaji 500.000 seminggu itu it's a huge gila amount of sih. money sih. Jadi sepak bola lu kadang-kadang kan ekspektasi antara fans yang pasti selalu menginginkan juara pasti. Iya. Dengan orang yang di belakang meja yang ngitung duit ini kan nggak selalu sama. Ribut mulu. Banget ya. Dan itu udah naturalnya. Jadi ya kembali lagi ke Liverpool, nggak ada salahnya juga kalau misalnya pada akhirnya mungkin dengan perhitungan duit nggak kena, kemudian kata Mardel tadi nggak mulai dari nol lah, mungkin mulai mereshuffle ulang komposisi pemain. Siapa tahu itu it happens gitu loh. Kayak MU tahun 92 kan yang dibilang sama Aldi tadi adalah masalah keuangan, akhirnya dia manfaatin akamsinya, ternyata jadi juga nggak ada masalah gitu. Jadi lu maksain pun Salah dengan Van Dijk, apakah musim depan lu ada jaminan juara? Sementara jaminan keuangan ini nggak terjamin karena kegerus terus gede lu itu 500, itu belum lain-lainnya, belum nanti bonus ini bonus itu segala macem gitu ya. Kalau mungkin Salah mau kompromi ya why not gitu, karena usianya udah segitu juga. Iya, Dan tapi gua Saudi rasa- mau. Ya apalagi itu itu Saudi mau. planet lah. Nah maksud gue gini juga loh, dengan usia, kalau usia dia masih muda, mungkin Liverpool berpikir oke, gue gaji lu gede banget, tapi mungkin aja nanti lu bisa dibeli Saudi atau siapa. Kalau kayak gini kan ya nggak tahu siapa lagi yang beli, kecuali kalau Saudi mau beli. Ini kita nggak tahu Saudi sampai kapan nih kuat nih ngebayarin orang segitu Sampai gila World tuh. Cup. Ya mudah, ya iya sih Sampai sampai World ada Cup, seri. iya. Cuman ya kita nggak pernah tahu kan gitu. Jadi gua rasa ini lebih kepada reasonable Liverpool. policy Liverpool. Mike Edwards. Iya, untuk melihat ini masuk akal nggak? Ya kalau nggak masuk akal ya nggak bisa. Lu harus lepas dia mau nggak mau. Bukan orang nggak tahu sehebat apa Salah dan Van Dijk. Gitu. Berarti musim depan Konate sama Kwansah ya? Ya mau nggak mau. Oh, gue udah ketawa sih, parah banget, bagus loh. Lah gue cuman Lebih jahat dia udah tahu pura-pura. Karena kalau nyambungin yang Aldi striker Harvey Elliott. Konate Joe Gomez. Joe Gomez. Itu kita dorong itu di biar Arsenal Iya, ada peluang. Makanya. Arsenal tetap nomor 2 juga. Depan MU loh, jangan pernah. Kalau tadi gue nyambung soal Aldi ngomong PSR, memang 500.000 pound sterling seminggu itu angka yang fantastis banget. Baru Salah loh. Iya, buat Salah. Dan ini out juga gitu ya guys. Kalau mungkin buat lo yang belum tahu, MU itu harus bayar utang Glazers itu per harinya adalah 113.000 pound sterling sehari. Itu kali 7. Nah, itu selama ini per hari nih sampai sekarang masih dibayarkan terus. Zolim itu. Zolim. Jadi maksud gue tadi nyambung PSR. Innama zolim. Udah jangan bawa agama di sini, saya ribut nanti. Ntar keluar ayat. Oke, nah terus abis itu kalau kita ngomongin soal Ayat yang apa nih? namanya Ayat apa nih? Apa? Kan keluar ayat terus gitu. Kan? Bahasa Arab doang. Bahasa Arab Bukan doang. ayat, bahasa Arab doang. Tapi ada artinya nggak? Ada. Udah ya. Nah, jadi ngeblank kan ini. Apa. Oh ya. Kita dari udah bahas Liverpool, sekarang kita pindah ke Arsenal.
nih ada kabar. Makasih loh, akhirnya nyapa saya. Gitu loh, kayak host tuh begitu loh kali. Kita harus saling menyapu memang. Sesama fans Manchester United kita harus saling menyapu. Siapa? Manchester United. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Buktinya Abrar aja nggak bahas ini kan. Iya, MU kan. hari ini tidak ada MU TV. Nggak ada. Nggak ada. Wah, Nggak makan dong. nggak makan dong. Ntar hari Senin Om, Senin dia ya? makan. Tapi kayak Bang Aldi besok makan-makannya dan juga Bang Harpa kayak makan-makannya bakal lebih enak Kenapa karena tuh? Saka udah kembali latihan nih. Gue pengen nanya dulu tapi sama Om Haryo. Possibility dia untuk main di tengah pekan nanti seperti apa? Apakah bisa dimainkan nanti untuk menghadapi pertandingan melawan Fulham kalau tidak salah? Ya. Kalau main ya bagus lah kalau dia bisa main. Iya, gue juga bingung mau jawab apa ya. Iya kan? Iya. Lo tau lah Arsenal dengan dan tanpa dia tuh kayak apa gitu. Terutama dia bisa mengeluarkan potensi dari Odegaard. Main one-two-nya di situ. Nwaneri berapa kali bisa gitu. Cuman kan kayaknya butuh berapa games bagi Odegaard untuk kayaknya gue percaya nih untuk ngoper ke dia nih. Kayaknya berapa games awal kan kayak terisolasi di kanan gitu kan. Nwaneri nggak dikasih kesempatan gitu untuk bisa involve dalam games gitu. Sementara Saka lu dari bawah ke tengah depan lu udah klop banget gitu untuk bermain dan itu jelas banget kontribusi terhadap chance yang lo create terhadap gol yang dicetak itu kan besar banget gitu. Iya. Cuman sejauh mana dulu nih kondisi fitnya berlatih apakah masih di 70%, apakah udah di 90 menuju 95, itu kan yang masih beda banget kan. Di 70 banyak banget yang relapse habis itu cedera lagi. Sementara lo butuh run in yang luar biasa. Arsenal kan in order untuk bisa nyalip Liverpool. Bisa nggak? Woi. Kasih harapan. Gua kira masih mau denger Untuk champion. Champions League. Ternyata untuk menyalip Liverpool. Ngasih harapan yang nggak mungkin. Suka begitu emang kehidupannya. Gue nggak ditanya. Run in untuk mengejar Gini. Liverpool. Gimana, Bung Hatta? Sesungguhnya itu tidak mungkin. Ngomong orang ngomong ya. Gue sebenarnya ada blessing in disguise juga absennya Bukayo Saka. Nwaneri masuk. Artinya gue bukan bilang Nwaneri bagus nggak. Bagus dong. Bagus dong. Bukan tiba-tiba dibandingin Saka. Oh iya. Tetap kan. Cuman gue senang alumni HLN itu mulai bermunculan. Lewis Kelly juga tembus ke timnas segala macam. Cuman hadirnya Saka itu tidak bisa dipungkiri itu akan sangat memboosting bukan hanya moral tapi juga kemampuan di atas lapangan. 22 pertandingan dari 24 di semua kompetisi sebelum dia cedera itu menunjukkan dia sangat vital. 1 gol lebih per pertandingan per 90 menit. Artinya kedatangan dia akan pasti sangat memberikan bantuan moral dan juga materi di lapangan. Masalahnya tadi yang kata disebutkan sama Mas Aryo, he could return. Berarti kan belum 100% fit sebenarnya nih kalau kita logikanya nih. Nah, belum 100% itu berapa? 65, 75, 80 apa 95. Nah, lawannya Fulham. Gua rasa sih kalau menurut gua injury itu kan bukan hanya fisik, psikis juga kadang-kadang. Nah, itu iya karena lo udah pernah ke ankle kaki belum pernah kan ankle kaki kiri kanan. Lu udah sembuh pun ketika loncat lo agak kayak takut gitu loh. Apalagi ini level profesional. Jadi mungkin lawan Fulham dia nggak starter tapi masuk dari tengah. Mungkin menit ke 80 atau 90. Startnya bagusan gitu sih. Ya, kalaupun dia asumsi kita 75%, 80%, even 90% sekalipun, baru nanti ketika menghadapi Los Blancos, nah, mungkin dia akan starter. Karena kan dia tipe pemain eksplosif. Iya, itu. Maksudnya lari apa? Iya. Lari kejut. Accelerate Lari banyak. kejut. Itu kan rentan. Iya. Itu. Mas Bapak Aldi gimana ngelihatnya? Odegaard akan kembali menemukan soulmate-nya sepertinya ketika kalau Bukayo Saka bisa main Harusnya sih. setelah cedera. Gak semudah itu. Nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu buat Odegaard yang selama ini bermain tadi dengan triangulasi bersama Ben White dan juga Saka. Terus lu adaptasi maksimal dengan sekarang Nwaneri dan juga Timber. Berbeda sekali dan sekarang lu bakal main sama Saka lagi. Yes, ada kualitas yang membaik di situ. Ada Saka yang bisa dilepas untuk bisa take on pemain. Cuman Odegaard, kalau pertanyaan lo Odegaard bakal adaptasi lagi kembali ke setelan pabrik gua nih main sama Saka. Cuman hadirnya Saka ya nggak perlu dibahas sebenarnya sih ya gitu, nggak perlu dibahas. Jadi buat gue dia pemain yang bagus, pemain yang pemain terbaik Arsenal, dan saat dia fit normalnya akan dimainkan lagi. Cuman apakah perlu dimainkan di game menghadapi Fulham? Itu pertanyaan gue gitu. Buat gue siapkan yang terbaik untuk menghadapi Madrid. Oke, gitu. Karena menurut gue apakah semacam tadi nyambung yang dibilang Bung Harap pasti cedera itu kan nggak cuma kakinya doang, tapi psikisnya. Maksud gue apakah itu semacam warming up buat Saka ketika dimainkan Fulham mungkin menit 80. Jadi dia ngerasa oh ini gue
hidup lagi nih di lapangan akhirnya ntar Iya. Madrid tuh dia bisa lebih tune in. Betul, makanya kan gue bilang mungkin dia main 10 menit terakhir. Even though dia udah 95% pun secara psikis mungkin belum 95%. Betul, Ya itunya. itu yang mungkin gue bilang dimasukin di ini terakhir. Nah, sedikit tadi soal adaptasi. Gue agak sedikit berbeda dengan Aldi. Kenapa tuh? Karena kalau di klub itu beda dengan di timnas. Di timnas itu lu adaptasinya kan nggak lama kan. Kayak kemarin nih contoh nih balik ke timnas kita lagi. Mereka pemain baru itu baru berkumpul 2 hari. Kalau di klub dari sekarang dia udah latihan dan sebelumnya sudah main ratusan ribuan kali mungkin bersama. Jadi menurut gua adaptasinya nggak terlalu masalah. Walaupun sebelumnya dia main dengan Timber atau dengan Nueneri dan dari sekarang pun dia udah bisa adaptasi terus kan tiap hari ini mungkin pagi sore sampai nanti lawan Fulham. Sederhana. Nggak, poin gini. Kalau Bopet mini. iya, Benhil. Boleh juga tuh sebelum lebaran ya. Enggak, maksud gue adalah bukan soal adaptasi. Kalau diperhatikan kita lihat Odegaard beberapa game terakhir dianggap menurun performanya. Karena tidak adanya Saka. Tidak adanya Saka dan emang sedang proses adaptasi juga dengan Waneri dan juga Timber. Dan sekarang sudah lebih tune in. Dan ini udah mulai tune in gitu loh. Dan kalau lu diperhatikan pergerakan, cara dia kontrol bola, distribusi bola seorang Odegaard memang beda. Harus lu silakan buka statistiknya pun beda gitu. Dan saat ada Saka, gua harap Odegaard bisa langsung. Kalaupun bisa langsung hebat karena emang nggak mudah gitu loh. Walaupun yes ini klub pemain lebih sering ketemu tadi kata Mas Harpa. Cuman still saat lu bermain dengan individu yang berbeda, apalagi ini individu yang lu udah klik banget gitu. Dan sekarang Sakanya bukan Saka yang belum 100% fully fit secara fisik dan secara psikis, butuh waktu gitu. Dan kalaupun sampai langsung tune in, ya hebatnya mereka berdua lah dan juga tim dan juga Arteta. Ya, kita akan semakin seru gitu ya kalau ngomongin liga-liga Eropa. MU apa sih MU pekan ini? Ya, gua aja FA dulu ya? FA udah kalah. FA udah kalah. Iya. Mada yang beda atau jadwal MU Ya ini udah, ada ya udah nonton. Oh, udah. Kalau ada nggak apa-apa gitu kan. Weekend ini kan FA dulu kan. FA dulu. Midweek-nya baru midweek nanti Premier. Ya, League. kita akan benar-benar menikmati semuanya untuk liga-liga Eropa. Arsenal kapan? Tadi lu bilang? Fulham. Fulham. Kapan? Midweek Rabu. 2 April. 2 April. Selasa menuju Rabu. MU Lyon 11 April ya? MU away lawan Forest. MU Lyon 11 April. Iya. MU away lawan Fulham. Forest. Nonton gue. Oh, MU Lyon. Away ke Forest. Ya udahlah. Ngomongin jadwal panjang Lah. banget. Derby Baru hari kemenangan langsung kalah lagi. Ngomongin jadwal nih masalahnya gue pengen ngingetin jebret tim juga ini. Soalnya kita hari Senin izin libur dulu, namun nanti kita bakal temenin kalian lagi di tanggal 2 April tepatnya di hari Rabu. Jadi DPI tetap ada di hari Rabu untuk menemani Hari Raya Idul Fitri. Iya, jadi kalian kita lebaranan dulu ya guys ya hari Seninnya ya. Bola mulu. Apa? Lebaran dong sekali-kali. Apa? Bola mulu. Oh ya benar. iya, benar. Nonton bola mulu kagak ya. Nih. Iya. Lebaran dong setahun sekali aja. Aduh, tapi seru sih, makanya nanti bakal banyak lagi pembahasan-pembahasan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tapi kita dari Jebret Media pengen mengucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Nangis dong, Fai. Nangis dong, Fai. Nangis Mohon maaf lahir dan batin Jebret Tim. Dan selama nanti Hari Raya Idul Fitri, kita Jebret Media tetap akan menayangkan program-program kita. Salah satunya akan ada program baru yaitu DPI Quiz untuk menemani libur lebaran kalian bersama keluarga. Ya, bunyi nggak ntar? Teredeng. Sesar bawahnya. Nanti. Keren pokoknya. Episode 2 nya juga kayaknya nanti bakal rame deh nanti kita. Episode 1 dulu nonton kalian di Oke, Jebret Tim. Di gaskan. YouTube dari Jebret Media. Kita berterima kasih juga pada Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pertama. Terima kasih Bang Mardil. Terima kasih Om Harry. Terima kasih you. Bang Harpa. Sama-sama. Terima kasih Mas Aldi. Siap. Kita lebaran dulu. Mohon Happy maaf lahir weekend batin. Jebret. Taqabbalallahu minkum Maaf siaman wa lahir dan siamakum. batin. Yang artinya apa Bang Messi? Taqabbalallahu, semoga diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Siamana wa siamakum, puasaku dan juga puasamu. Amin. Akhir kata? Saya dari Bahrain. Saya Indonesia. Saya dari Oman. Kami undur diri. Ya. Happy weekend Jebret Tim. Adios. Terima kasih teman-teman. Saya dari Uzbek. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.